Ngomongin tentang mechanical keyboard nggak jauh-jauh dari ngomongin tentang switch juga. Di video sebelumnya tentang struktur dasar mechanical keyboard itu sebenarnya gua ada bahas dikit tentang switch, tapi ya dikit karena keterbatasan dari topik yang dibawakan di video itu. Kalau di video itu kan emang fokusnya ke seluruhan mechanical keyboardnya ya, bukan tentang switch doang. Nah, di video kali ini gue bakalan fokus bahas tentang switch. Jadi bisa dibilang ini versi yang lebih detail sedikit daripada di video sebelumnya tentang struktur dasar mechanical keyboard. Oke, langsung aja gue akan mulai dari struktur atau komponen tentang switch itu sendiri. Gimana ceritanya kita bisa tahu ini itu tentang switch kalau kita sendiri nggak tahu mana yang disebut dengan spring, mana yang disebut dengan leaf spring, dan sebagainya. Oh iya, untuk switch yang bakalan gue bahas di video kali ini adalah khusus untuk MX style switch. Sebutan switch yang bentuknya itu diadopsi dari salah satu sesepuh mechanical keyboard yaitu Cherry lewat Cherry MX-nya. Pokoknya selama bentuk overallnya itu mirip dengan Cherry MX, itu dinamakan MX style. Nah, switch ini pada umumnya memiliki 4 komponen utama, ada top housing, stem, spring, dan bottom housing. Biar jelas tentu saja gue bakal jelaskan satu persatu. Top housing berfungsi sebagai casing bagian atas dari switch itu sendiri. Benda ini mencegah bagian dalam switch terlepas keluar, termasuk stem. Ada 2 jenis top housing yang umum ditemukan. Ada yang bentuknya mirip Cherry MX dengan 4 buah kaki untuk ngeklip ke bagian bottom housing ya. Ada juga yang memiliki bentuk kaki seperti merangkul bagian klip di bottom housingnya atau biasa disebut dengan wing latch. Nah, si top housing ini punya material yang beragam. Ada yang menggunakan polikarbonat atau PC, ada yang menggunakan nylon, ada yang menggunakan polyoksimetilena atau POM, bahkan ada juga yang menggunakan proprietary blend atau sebutan untuk material rahasia hasil racikan dari pabriknya itu sendiri. Jenis warna dari top housing tidak melulu bisa menentukan material apa yang digunakan. Sebagai contoh, SP Star Polaris Grey dan Jewick Yellow sama-sama menggunakan polikarbonat pada top housingnya. Tapi si SP Star menggunakan solid color, sedangkan Jewick menggunakan warna transparan atau biasa disebut dengan clear top. Transparan warna bukan sih? Lanjut, ada yang namanya stem. Gua akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian atas stem berfungsi sebagai tempat untuk memasang keycaps. Ada 2 bentuk atas stem pada MX style switch, yaitu bentuk plus doang dan ada juga yang bentuk plus dengan dinding kotak di sekelilingnya yang mulai sekarang bakalan gue sebut sebagai box stem. Tujuan dari desain box stem adalah salah satunya untuk mencegah atau mengurangi debu masuk ke dalam switch ketika posisi bottoming out atau dipencet sampai mentok. Beberapa desain box stem ada yang diklaim bisa meminimalisir stem wobble. Stem wobble itu sebutan dari kondisi stem yang memiliki gap cukup jauh dengan housingnya sehingga bisa goyang ke sana kemari dengan heboh. Lanjut ke bagian bawah stem. Komponen ini bisa dibilang menjadi penentu dari karakter switch itu seperti apa. Karakter yang dimaksud adalah antara linear, tactile, dan clicky karena masing-masing memiliki bentuk bagian bawah stem yang berbeda-beda. Kalau kita lihat antara stem clicky dan tactile memiliki semacam gundukan yang mulai sekarang bakalan gua sebut sebagai bump. Bump ini letaknya ada di bagian legs, dimana bump inilah yang menyebabkan ketika switch dipencet ada semacam feedback tactile tadi. By the way, nama lengkapnya switch clicky itu adalah tactile clicky. Jadi pada switch clicky tentu saja ada feel tactile-nya, tapi dengan sedikit komponen tambahan yang dibuat untuk menciptakan suara klik. Ada 2 jenis komponen yang biasa digunakan sebagai penyebab suara klik. Ada yang namanya klik jacket, ada juga yang namanya klik bar. Keduanya memiliki karakter klik yang berbeda. Tapi by the way, jangan anggap semua stem itu bentuknya sama selama satu karakter, enggak juga. Contohnya meskipun sama-sama tactile, bentuk bagian bawah stemnya itu memungkinkan berbeda karena masing-masing switch punya tujuan tertentu untuk mendapatkan feel dan suara seperti apa. Ada 2 hal lagi yang ditambahkan atau diracik pada stem ini demi dapat karakter tertentu. Pertama, pada switch silent. Seperti namanya, switch dengan tipe silent ini dibuat dengan tujuan memiliki suara yang jauh lebih sunyi dari switch pada umumnya. Metode yang umum digunakan adalah menambahkan semacam bantalan karet atau silikon pada bagian stemnya agar tidak terjadi kontak antara benda keras. Kedua, ada pada bagian pole stem. Mungkin udah sering dengar istilah long pole ya, apalagi buat sobat interference. Long pole berarti punya ukuran pole yang lebih panjang dari biasanya. Tujuannya tuh antara 2, entah bikin travel yang lebih pendek atau demi kejar karakter suara tertentu. Dan bisa dua-duanya juga sih. Selain long pole, ada juga bentuk pole yang berbeda dari biasanya, kayak di Gateron Cap yang justru kebalikannya dari long pole.
Gateron Cap memiliki pole stem yang dibuat lebih pendek tapi tebal, dengan salah satu tujuannya adalah mengurangi stem wobble. Tentu saja dengan bentuk pole bottom housing yang berbeda dan diberi lubang kecil mengikuti prinsip aerodinamika. Selain berfungsi sebagai penentu karakter dari sebuah switch, stem ini juga berfungsi untuk mempertemukan dan memisahkan kedua permukaan dari leaf spring. Nanti bakalan gue bahas lebih lanjut mengenai leaf spring. Nah, sama dengan top housing, stem juga memiliki material yang beragam, tapi umumnya itu menggunakan POM, meskipun ada juga yang menggunakan proprietary blend kayak Gezu dan AE board. Berikutnya ada komponen yang bernama spring. Benda ini berfungsi untuk selalu mengembalikan stem ke posisi semula. Struktur ulir panjang dan lain-lainnya akan mempengaruhi karakter dan berat dari spring itu sendiri. Berat yang dimaksud adalah seberapa berat usaha kita untuk menekan spring tersebut. Biasanya menggunakan satuan G atau CN. Semakin besar angka tersebut, maka semakin berat usaha yang kita butuhkan untuk menekan spring tersebut. Seperti yang barusan gue bilang bahwa struktur spring pun mempengaruhi karakternya ketika ditekan. Seperti contohnya Husky Switch yang menggunakan two stage spring atau double stage spring, dia memiliki karakter snappy atau balik ke posisi semula dengan cepat. Untuk material spring yang biasa digunakan adalah stainless steel dengan macam-macam lapisan. Ada yang gold plate, ada juga yang menggunakan electroporesis untuk mendapatkan warna-warna tertentu. Lanjut ke komponen terakhir yaitu bottom housing. Benda ini berfungsi sebagai wadah dari seluruh komponen switch yang dari tadi kita bahas. Bagian dalam samping bottom housing yang biasa disebut sebagai side rail atau slider berfungsi untuk menjaga stem agar hanya bergerak ke atas ke bawah. Bagian luar samping bottom housing berfungsi sebagai mounting yang menyatukan antara top dan bottom housing itu sendiri. Bagian dalam tengah bottom housing berfungsi sebagai tempat pole stem masuk ketika bottoming out. Dan tentunya tetap menjaga stem agar hanya bergerak ke atas ke bawah. Bagian dalam bottom housing yang berwarna tembaga ini diberi nama leaf spring. Berfungsi untuk mengirimkan sinyal elektrik ke PCB kita dan dari PCB keyboard kita mengirimkan sinyal ke PC atau laptop kita. Leaf spring ini sebenarnya adalah komponen yang terpisah dari bottom housing karena beda material juga. Dan seperti yang kalian lihat, dua pin yang muncul dari bottom housing switch adalah kaki dari leaf spring itu sendiri yang bakalan kontak langsung dengan PCB keyboard kita. Nah, cara kerjanya adalah legs pada stem tadi berfungsi untuk memisahkan kedua leaf spring ini dalam kondisi tidak ditekan. Ketika kita menekan bagian stem, legs akan membiarkan terjadi kontak antara permukaan leaf spring satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut dianggap sebagai sebuah input oleh keyboard kita dan meneruskannya ke PC atau ke laptop kita. Nggak lupa juga perlu gue bahas bahwa pada umumnya bottom housing ini punya dua jenis LED support. Yang pertama adalah bentuknya bolong tembus sampai top housing atau biasa disebut dengan SMD support. Switch dengan bottom housing kayak gini bisa digunakan untuk PCB yang memiliki LED model timbul atau yang disolder dari bagian depan PCB-nya. Sedangkan satu lagi adalah bentuk bottom housing yang tidak bolong. Sebenarnya ada 2 atau 4 lubang kecil tapi bukan untuk SMD LED, melainkan untuk deep LED yang biasanya digunakan untuk PCB solder, bukan hot swap. Jadi bottom housing yang nggak bolong ini cuman support reverse mount SMD untuk PCB yang hot swap. Karena memang reverse mount SMD ini dia disoldernya dari belakang PCB sehingga dia tidak akan nonjol dari bagian depan. Terus untuk materialnya, bottom housing ini cenderung sama dengan top housing tadi di mana memiliki macam-macam jenis material yang digunakan, mulai dari PC, nylon, POM sampai ke proprietary blend. Sama dengan top housing, warna pada bottom housing juga tidak melulu menentukan material apa yang digunakan. Terakhir soal bottom housing adalah masalah PCB mount dan plate mount. Jadi sebutan plate mount atau 3 pin adalah sebutan di mana bottom housingnya ini hanya memiliki 3 kaki. 2 kaki dari leaf spring tadi dan 1 kaki adalah kaki yang menjadi landasan dari pole stemnya. Sedangkan PCB mount atau 5 pin adalah sebutan di mana bottom housingnya sama dengan plate mount tadi tapi dengan tambahan 2 kaki plastik dari bottom housingnya. Tujuan dari dibuatnya PCB mount atau 5 pin adalah tentu saja untuk memperkuat bagian bawah switch yang nempel ke PCB biar nggak goyang ke sana kemari. Terutama untuk skenario seperti di PCB solder plateless atau tanpa plate sama sekali. Oke, jadi kurang lebih segitu aja kali ya yang bisa gua share tentang switch ini. Sebenarnya kalau ngomongin tentang switch itu masih banyak banget pak, nggak cuma sampai sini perjalanannya. Gue belum ngomongin tentang stem wobble, housing wobble, recolor, filming, break-in, franken switch dan lain-lain masih banyak banget. Tapi ya gue rasa secara umum yang ada di video ini ya udah cukup lah ya. Jadi segitu aja dulu videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.